Perkenalkan nama saya Halma Saila Aulia Hakiki dan rekan saya. Oke, perkenalkan nama saya Daimatul Afnani. Dan juga saya Elza Dinda Nurrahma. Mungkin Ibu Ima Iya, bisa. dan ada saya Ibu Rahmatul Alia, biasanya dipanggil Bu Ima. Iya, saya berprofesi sebagai guru TK di TK Cipta Insani, Pabean, Sedati, Sidoarjo. Baik, Memulai interview mulai dari topik method atau teknik yang digunakan dalam mengajar. Pertanyaan pertama, metode atau teknik mengajar apa yang Ibu terapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris? Baik, terima kasih. Sebelumnya, di lembaga kami itu bahasa Inggris itu sebatas ekstrakurikuler. Nah, dilaksanakan pada hari Sabtu. Untuk hari Senin sampai hari Jumat itu pembelajaran intrakurikuler. Untuk teknik mengajarannya itu kami menggunakan demonstrasi, praktek langsung seperti untuk pengenalan anggota tubuh begitu ya. Jadi nanti kita memegang anggota tubuh sembari nanti menirukan ucapan dari bu guru. Nah, untuk bisa tahu bagaimana tulisannya, kita bisa biasanya menggunakan kartu kata yang ada gambar, terus ada tulisan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Seperti itu. baik. Terima kasih Bu Ima. Mungkin Apna bisa dilanjut di pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Ibu menerapkan metode tersebut? Karena metode tersebut itu hmm, apa ya, secara tidak langsung itu anak-anak langsung mengenal ke ke anggota tubuhnya gitu kalau untuk pengenalan anggota tubuh. Untuk kalau misalkan pengenalan warna itu biasanya kita pakai kertas lipat seperti itu. Untuk lagu-lagu itu biasanya kita pakai laptop sama proyektor itu. Jadi nanti anak-anak bisa bergerak, mungkin kan yang ada lagu bahasa Inggris yang lompat atau apa gitu, seperti itu. Jadi kami juga menggunakan proyektor untuk mengenalkan lagu-lagu bahasa Inggris. Iya, baik, terima kasih. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana respon siswa terhadap penerapan metode yang Ibu terapkan tersebut? Ya, untuk respon siswa itu terkadang tergantung dengan gaya belajarnya, itu ya. Kalau misalkan anak-anak yang suka gaya belajarnya itu yang visual gitu ya, biasanya kartu kata yang warna-warna itu kan itu sangat suka sekali. Nah, terus untuk siswa yang audio sama yang kinestetik itu mereka lebih cenderung suka yang dengan proyektor yang ada lagu-lagunya. Dan itu sebenarnya bisa difasilitasi guru untuk persepsi yang pertama sebelum anak-anak melakukan pembelajaran gitu ya. Ada tata tertibnya nanti sehingga disepakati untuk anak dan guru untuk melakukan pembelajaran tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ada strategi khusus yang Ibu terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa itu terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran bahasa Inggris? Oke, untuk strategi khusus itu biasanya saya itu memberikan eh, menanyakan dulu sama anak-anak. Jadi minatnya tuh di mana, gitu ya. Jadi sebelum pembelajaran dimulai bahasa Inggrisnya itu kami tanyakan. Karena di setiap akhir pembelajaran itu kan ada refleksi ya. Jadi pembelajaran kita itu yang kurang apa dari anak-anak, pasti anak-anak itu menjawab apakah senang atau tidak gitu. Jadi kita tawarkan dulu ke anak-anak, hari ini anak-anak maunya belajar yang bagaimana? Apakah anak-anak yang kartu kata atau dengan proyektor ya. Jadi nanti ketika sudah disepakati bersama, nanti insya Allah nanti anak-anak mengikuti semuanya. Seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya, dalam konteks kegiatan berpusat pada siswa, apakah Ibu memberikan pilihan atau kebebasan kepada siswa untuk memilih topik atau tugas tertentu? Ya,
Untuk pemilihan topik itu ya tentunya kalau pembelajaran bahasa Inggris itu kan apa ya namanya waktunya sebentar ya, waktunya sebentar. Nah, untuk pemilihan topiknya itu biasanya anak-anak itu kita dulu yang tentukan biasanya. Tapi tapi terkadang itu kan ada tema yang tiba-tiba misalkan ada kucing tiba-tiba masuk gitu ya. Tentu saja nanti beralih ke kucing karena anak-anak itu langsung kan fokusnya teralihkan ke kucing tersebut. Pernah itu saya mau apa namanya itu kita topiknya pisang nih, diajak kan ke kebun pisang. Nah, di luar kelas, seketika itu ada kepiting. Nah, akhirnya kita beralihlah ke kepiting. Karena anak-anak itu, ini apa ini Bu? Nah, akhirnya dikenalkan nih kepiting. Kepiting itu bahasa Inggrisnya crab ya. Berarti kan aku nggak salah kan ya, bahasa Inggrisnya crab. Terus kita lihat nih bentuknya bagaimana, seperti itu. Jadi tiba-tiba ketika topiknya sudah tentukan pilihan, ternyata ada tadi topik yang tiba-tiba gitu. Tapi untuk kebebasan memilih kegiatan itu kami terapkan. Karena apa? Karena setiap pulang sekolah sebelumnya kan anak-anak refleksi. Jadi kebetulan TKB sekarang yang saya ajar itu sukanya menggambar. Nah, jadinya itu sukanya gambar. Jadi beda dengan tahun kemarin. Jadi kayak apa ya, semacam apa ya di kelas itu, kayak mayoritas gitu loh Mbak. Jadi mayoritas muridku kan 13 ya. Jadi 10 anak itu suka gambar gitu. Jadi kayak maaf ya ngono kuwi, mayoritas ngono loh. Kalau kalau tahun kemarin mayoritas tuh tingkahnya banyak. Jadi ya tingkahnya akeh gitu. Jadi kalau sekarang alhamdulillah mayoritasnya tuh suka gambar, suka mewarnai, suka literasi baca buku gitu. Jadi gampang insya Allah anak-anak. Sampun lanjut. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Ibu memfasilitasi kolaborasi dan interaksi antar siswa dalam konteks penggunaan metode mengajar yang Ibu terapkan ini? Oke, untuk memfasilitasi kolaborasi itu biasanya ya supaya ada interaksi siswa kan antara siswa satu dengan siswa yang lain kan. Nah, biasanya itu kalau misalkan nih kita pengenalan tulisan gitu ya. Nah, nanti itu kita bagi satu kelompok itu 3 anak. Nah, di situ nanti anak-anak akan berkolaborasi membentuk tulisan itu dengan media-media yang sudah kita sediakan ya, dengan Luspad ya. Jadi misalkan membentuk tulisan ice gitu ya. Nah, tentunya yang belum tahu nanti anak-anak lihat dulu. Hurufnya kan E, Y, E. Nanti 3 anak itu berkolaborasi membentuk huruf E, Y, E begitu. Oh, oke. Terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah Ya, Ibu menggunakan penilaian formatif? Nah, di sini penilaian formatif ini lebih ke menunjukkan informasi perkembangan dan kendala apa yang dihadapi oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar untuk memantau kemajuan siswa selama kegiatan berpusat pada siswa tersebut. oke. Untuk penilaian formatif itu kita alhamdulillah di lembaga kami itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi penilaian formatifnya itu kita ada 4 penilaian yang kita gunakan. Jadi ada checklist, ada penilaian catatan anekdot, ada portofolio, dan ada catatan foto berseri. Nah, untuk memantau perkembangan anak-anak itu ya, untuk pembelajaran bahasa Inggris itu biasanya kami menggunakan penilaian rating scale atau checklist karena di penilaian checklist itu nanti bisa dimasukkan semua anak ya karena kalau di intrakurikuler itu nanti sehari itu yang kita nilai hanya 3 anak tergantung anaknya jadi 13 anak itu habis dinilai 1 minggu jadi untuk memudahkan kita untuk apa namanya memantau perkembangan anak tersebut itu bisa menggunakan teknik penilaian checklist. Jadi nanti kita apa namanya tujuan pembelajarannya kita tentukan, nanti kegiatannya juga kita tentukan. Kalau checklist insya Allah bisa masuk semua, memudahkan guru dalam menilai gitu. Baik.
Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu memodifikasi atau menyesuaikan metode mengajar tergantung pada kebutuhan dan minat individu siswa? Ya, untuk memodifikasi atau menyesuaikan metode mengajar itu, karena kan kebutuhan dan minat siswa itu kan berbeda-beda. Seperti yang saya jelaskan yang di awal tadi kan. Nah, jadi kebutuhan anak-anak itu ada yang gaya belajarnya itu visual, audio, sama kinestetik. Jadi nanti supaya nanti anak-anak itu apa namanya masuk semua materi pembelajarannya itu nanti kita fasilitasi. Jadi nanti ada yang kita menulis gitu ya, bermain luspat. Terus kita kadang-kadang juga menggunakan proyektor gitu. Kalau proyektor itu biasanya agak lama pemasangannya ya, butuh. Biasanya saya pakai laptop atau pakai HP begitu untuk mengenalkan lagu-lagu bahasa Inggris sesuai dengan pengucapannya agar langsung terkena kepada anak itu biasanya menggunakan video begitu. Iya. Oke, Ibu, tadi Ya. kan topik tentang teaching method atau tekniknya dalam mengajar. Nah, sekarang teaching material atau materi pengajaran. Pertanyaan, Ibu mengembangkan ajar sendiri. Ya. Mengembangkan materi Eh, Hmm? ya, terus Ibu mengembangkannya bagaimana? Iya, oke. Untuk materi atau bahan ajar itu kita pakai buku Erlangga, Mbak. Nah, di buku Erlangga itu kan sesuai topiknya ya, maksudnya karena kita di kurikulum Merdeka itu topiknya itu enggak kita sesuaikan dengan potensi lokal yang ada di sekolah kita. Jadi bahan ajarnya kalau misalkan tidak ada di buku itu, sekali lagi karena waktunya terbatas ya Mbak ya, jadinya memang harus benar-benar kita itu terlaksana mengenah ke anak dan anak-anak paham itu. Kalau misalkan di bukunya itu tidak ada itu, baru nanti kita menggunakan yang tadi kartu kata sesuai dengan topik kita pada minggu ini apa gitu, atau mungkin dengan mengenalkan dengan video tadi ya, atau mungkin melalui menyanyi ya, misalkan satuan itu apa gitu ya, mengenalkan anggota keluarga dengan lagu seperti itu. Oke. Lanjut, Oke. Mbak. Jadi berarti tergantung Bantu. materi yang Ibu ajarkan di minggu tersebut ya. Oke, tergantung materi Oke, itu. pertanyaan selanjutnya. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Ibu menggunakan bahan ajar tersebut? Dan Nah, apa kelebihan serta kelemahan bahan ajar yang Ibu ajarkan tersebut? oke. Menggunakan bahan ajar tersebut itu memudahkan guru yang pertama. Yang kedua, untuk efektif waktunya juga. Nah, kelebihannya bagaimana? Kelebihannya ya itu tadi, mudah, terus efektif waktu. Kelemahannya itu kadang-kadang anak itu juga merasa bosan kalau dengan pakai buku. Jadi guru itu harus benar-benar lebih interaktif lagi, lebih mencari yang untuk minatnya anak-anak itu, supaya nanti anak-anak antusias untuk belajar itu seperti tersebut begitu. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Ibu memilih materi ajar tersebut dan bagaimana hal ini bisa mendukung pembelajaran siswa di dalam kelas? Materi ajar ya. Ini nomor. Ya. Untuk materi ajarnya itu sudah kami susun pada waktu di awal tahun ajaran. Jadi untuk semester 1 itu ada 17 minggu. Ya, itu 17 minggu dikurangi kegiatan P5. Di semester 2 juga seperti itu, dikurangi dengan kegiatan P5. Jadi materi ajarnya sudah terstruktur dari awal dan itu nanti
waktu penyusunan materi ajar itu nanti itu melibatkan kepala sekolah, guru, satu wali murid, dan satu komite. Jadi itu sudah terstruktur sesuai dengan potensi lokal yang ada di sekolah. Seperti itu. Jadi misalkan minggu ini, kebetulan minggu ini di sekolah kami itu pengenalan pisang. Di minggu terakhir ini, pengenalan pisang, karena memang potensi lokal kita memang ada kebun pisang di belakang sekolah gitu. Sebelumnya ada asam karena memang asam itu ada satu pohon di sekolah itu untuk mengenalkan anak-anak bagaimana manfaat pisang. Jadi memang materi ajar itu sudah ditentukan di awal tahun ajaran baru. Ini untuk apa ya, mendukung siswa ini untuk apa? Tahu nyata gitu loh Mbak. Misalkan jadi nggak pakai yang kemana-mana gitu. Jadinya sudah tahu nyata bagaimana pohon pisang ini, bagaimana pohon mangga gitu. Jadi yang ada di dekat anak dulu yang kita kenalkan. Oh iya, baik. Pertanyaan Oke. selanjutnya, bagaimana Ibu memastikan bahwa materi ajar itu dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa? Oke, untuk memastikan bahwa materi ajar itu mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa, itu kita lihat dari di akhir pembelajarannya, bahwa anak-anak itu apa bisa masuk tidak materi yang kita ajarkan hari ini. Jadi, untuk memastikan bahwa materi ajar mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa, sebelumnya guru memberikan fasilitas apa namanya materi itu sesuai dengan gaya belajar siswanya. Kayak gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya, dalam pengembangan materi ajar, apakah Ibu menyediakan ruang untuk keingintahuan dan kreativitas siswa? Nah, ya, untuk menyediakan ruang untuk keingintahuan dan kreativitas siswa, itu nanti pada saat pembelajaran, nanti anak-anak ditanyakan dulu informasi apa yang sudah dia ketahui dulu, gitu. Dan kreativitas siswanya juga. Jadi nanti anak-anak akan, jadi guru itu bukan bukan apa pemberi informasi. Kadang anak-anak juga itu kan memberikan informasi gitu. Misalkan untuk pisang gitu kan, pisang bahasa Inggrisnya banana begitu. Nanti anak-anak bisa apa namanya memberikan informasi terkait dengan masakan atau olahan dari pisang itu nanti. Jadi mereka akan menyebutkan bagaimana olahan dari pisang. Untuk kreativitas siswa itu nanti bisa diajak anak-anak untuk berkreativitas dari pisang, diajak mungkin bikin sate pisang atau diajak untuk membuat banana milk atau diajak untuk apa begitu. Pokoknya dari olahan pisang itu dari apa. Jadi untuk menunjang keingintahuan dan kreativitas siswa itu tadi bisa kita gunakan untuk cooking class kayak gitu. Oh, baik. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, apakah siswa diberikan opsi atau kebebasan dalam menggunakan atau menyesuaikan materi ajar? Ya, untuk kebebasan dalam menggunakan atau menyesuaikan materi ajar, iya, kita berikan ruang seperti itu. Misalkan dalam pembelajaran yang menggunakan luspat gitu kan, kita kan sudah menyediakan banyak luspat. Nah, itu nanti anak-anak bebas menggunakan luspatnya sesuai dengan imajinasinya, pengen bikin apa itu dari luspat gitu. Jadi nanti nggak terpatok. Jadi gini, nggak terpatok gurunya itu ngasih contoh, enggak. Jadi saya itu sekarang lebih ke apa ya, wis gak tak kasih contoh Mbak, biar arek-arek dewe. Jadi misalkan nggak video ya wis, tak dono video netok terus baru ngono ya wis arek-arek ngono dewe gitu. Jadi nanti apa ya, ben gak podo kabeh ngono lho Mbak, arek-arek maksudnya ngono. Wis bahasa Jawa metu. Lanjut. Ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Apakah siswa dapat berpartisipasi dalam merancang atau menyesuaikan beberapa bagian dari materi ajar? Ya,
berpartisipasi ya. Nah, karena itu Iya. Mbak, ya itu tadi, setelah sekolah itu anak-anak itu apa namanya refleksi ya. Jadi kegiatan mana yang dia suka dan kegiatan mana yang tidak suka. Kayak apa namanya? Kayak cooking class gitu ya. Misalkan gini, besok Bu Ima mau rencananya cooking class loh gitu. Mau masak apa nih kita besok gitu ya. Ya sudah, nanti anak-anak masak gini aja tapi tentang pisang ya gitu. Nanti jadinya anak berpikir gitu. Jadi apa namanya? Sudah rancangan kegiatannya itu biar anak-anak gitu. Maksudnya merancang. Jadi gurunya cuma mengarahkan aja sebagai fasilitator gitu. Oke. Oke, lanjut ya, Bu ya. Ya, Bagaimana Ibu menilai keberhasilan materi ajar dalam meningkatkan keterlibatan dan pembelajaran siswa? menilai keberhasilan materi ajar dalam meningkatkan keterlibatan dalam dan pembelajaran siswa. Benar loh, dinamik. Untuk menilai apa namanya keberhasilan materi ajar itu nanti bisa dinilai dengan hasilnya anak-anak tadi yang kita bikin. Maksudnya yang kita beri materi ajar itu tersebut. Jadi nanti anak-anak itu ketika pulang sekolah materinya itu masuk atau tidak itu bisa dilihat. Jadinya misalkan nih kita bikin banana milk gitu ya. Nanti di rumah nanti dia Mbak akan coba atau anak-anak bikin dengan mamanya. Berarti kan sudah berhasil kan materi ajar yang kita berikan ke anak-anak gitu. Sudah sesuai jawabanku atau masih kurang? Enggak. Iya, aku pikir sudah sesuai Ibu. Jadi nanti dinilai dari hasil atau output dari materi yang Ibu ajarkan gitu. Gitu. Iya, iya, kayak gitu. Iya. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Halma. Halma, eh, silakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih Afna atas kesempatannya. Eh, Oke, Ibu. Jadi, pertanyaan selanjutnya adalah tentang classroom management atau manajemen di kelas. Jadi, bagaimana Ibu mengelola kelas ketika pembelajaran bahasa Inggris berlangsung? Untuk pengelolaan kelas ketika pembelajaran bahasa Inggris berlangsung itu biasanya saya pakai circle time. Jadi nanti anak-anak melingkar ya. Nah, seperti itu. Terus memberikan tata tertib atau aturan-aturan yang akan kita laksanakan pada saat pembelajaran bahasa Inggris. Gitu. Oke, jadi Sudah pas? Oke. kalau menurut Ibu sendiri, apakah metode circle time itu berhasil untuk anak-anak? Iya, berhasil. Tapi biasanya kalau anak-anak rame lagi ya kita kasih ice breaking lagi gitu. Jadi nanti anak-anak akan berhasil. Karena itu tadi ada aturan-aturan yang harus diterapkan atau yang kita sepakati dengan anak serta guru itu. Jadi sama-sama harus ada tertib disiplin begitu. Oke, lalu mungkin Ibu bisa dijelaskan selain dengan penggunaan ice breaking tersebut, apakah ada hal-hal lain yang membuat metode circle time itu berhasil? Benar, benar, benar. Kayaknya ada lagi selain circle time atau circle time ice breaking. Nyanyi Mbak, Mbak nyanyi BE. Iya, pakai nyanyi. Oke, jadi Jadi ya metodenya nyanyi, untuk berhasil nyanyi ngono. itu ya, Coba menyanyi, ice bisa breaking sama berhasil, itu ya. kudu berhasil. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ibu. Bagaimana Ibu Ya. memfasilitasi partisipasi aktif siswa dalam pengelolaan kelas? Nah, bagaimana caranya? Ketika circle time itu, ya ajak anak-anak bikin tepuk. Jadi nanti bisa satu anak bikin satu tepuk, misalkan tepuk pisang gitu ya. Nanti setiap anak pasti akan berbeda. Atau misalkan kalau misalkan satu anak itu tadi nggak bisa atau apa, kita kolaborasi biar mempercepat waktu ya Mbak ya. Satu kelompok bisa 3 atau 2, ayo kita bikin tepuk pisang. Jadi nanti anak-anak nanti setiap kelompok nanti tepuk pisangnya berbeda-beda gitu. Nanti anak-anak mikir masih rame nanti ramenya rame mikir gitu.
Sudah cukup? Pas Sudah. jawabannya? Sudah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nggih. Pertanyaan keempat yaitu apakah terdapat elemen dalam metode pengelolaan kelas yang mendukung kemandirian dan tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran mereka? Kayak apa ya? Pas pas mengalami ya itu mungkin itu tadi suruh mikir, jadi kayak harus punya tepuk gitu yang mendukung pakai mereka jadi mandiri, Oh kayak gitu, ya 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 ya. Iya, nanti contohnya tadi ya Mbak ya. Contohnya tadi kita bikin tepuk pisang gitu ya. Satu anak kan, satu kelompok kan 3 anak. Nah, di situ kalau bisa ya satu kelompok itu ada leadernya. Jadi nanti dia akan bertanggung jawab di kelompok ini supaya nanti anak-anak ini bikin bikin tepuk pisang tadi berhasil gitu. Jadi ada leadernya. Nanti tanggung jawabnya ya tadi dia nanti akan mendapatkan menghasilkan karya tepuk pisang tadi gitu. Jadi harus ada leadernya gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan Masuk? masuk. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nggih, Bu. Lalu bagaimana Ibu merespon perbedaan individual siswa dalam konteks pengelolaan kelas, khususnya yang berkaitan dengan gaya belajar mereka? Nggih. Untuk merespon perbedaan individual siswa gitu ya dalam konteks pengelolaan kelas, terutama yang gaya belajarnya mereka itu berbeda. Memang ada di kelas saya itu ada 2 anak, yang satu itu suka ganggu temannya, yang satu itu diem. Ya, diem aja. Dan nah yang diam ini dia itu bukan kinestetik, Mang, tapi dia itu itu visual. Tuh. Jadi nanti kita kelompokkan nih apa namanya dicampur gitu. Tapi biasanya anak-anak iki ngono dhewe lho kelompok iku, ngono. Maksudnya aku duduk aku. Yo wis kira dhewe ngono. Gak masuk ya Mbak ya jawabanku ya. Nggak Aku ya masuk bengong. gitu. Tapi Masih, kalau masih, Mas. Enggak, kalau Seta. anak-anak mengelompokkan sendiri itu biasanya tergantung gaya belajarnya atau bisa berbeda-beda gitu? Ini biasanya aku tak bikin lagu loh Mbak. Aku lihat kelompokan itu. Nah biasanya aku kelompokan ini anak-anak itu kan sesuai dengan servernya kan. Kayak bolo-boloan gitu loh. Iya. Sesuai dengan servernya gitu. Jadi tak acak dulu. Biasanya bolo-bolo iki sing pasti kok tingkai wake gombol tingkai wake gitu. Jadi tadi tak fasilitasi itu nyanyi. Tapi sebelum nyanyi itu biasanya tak pencar dulu, tak pencar dulu. Nanti sebelumnya juga aku ngasih arahan. Maksudnya, ayo nggak sama itu aja. Cari nanti yang lain biar punya pengalaman pengalaman tersendiri. Anak-anak itu kan kalau diajak komunikasi ya, komunikasi itu, insya Allah anak-anak itu loh Mbak, apa namanya, nurut apa tahu yang ada di pikiran kita. Ya, contohnya satu, gitu ya. Kemarin tuh waktu sholat duha itu ya, ada anak yang space delay umurnya itu 4 tahun. Dia kan lari-larian. Mau lari-lari saya ajak ngomong, Faris, kalau kamu tidak mau sholat, lebih baik duduk sini di samping Bu Ima. Dia duduk terus tidur. Akhirnya kan dia tahu kan, maksudku bahwa aku tidak berlari-lari loh kata bu guru gitu. Dia space delay loh Mbak. Dia ngomongnya nggak jelas, tapi dia paham maksudku gitu. Jadi ya itu tadi kembali lagi ya ke pertanyaan ya. Oh, bagaimana nomor 5 ya. Nah, jadi kalau bisa itu persepsi gurunya itu ditingkatkan lagi, terus akhirnya nanti anak-anak itu bisa membaur dengan yang lain gitu. Jadi nanti dia mandiri dan bertanggung jawab dengan apa kegiatan yang akan dia kerjakan. Seperti tadi bikin tepuk pisang gitu ya. Tapi ya itu tadi tanggung jawab dan mandiri. Kalau misalkan dia tidak bisa, itu pasti tanya gitu ke Bu Ima, Bu aku ini gimana tepuknya? Nanti kitanya nih, pisang itu kamu bisa bikin tepuk pisang dari ciri-cirinya. Ciri-cirinya pisang itu bagaimana, warnanya, terus itu apa rasanya bagaimana, kulitnya bagaimana, kasar atau lembut, kayak gitu. Sebentar. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 6 nggih.
dalam Nggih. upaya menciptakan lingkungan berpusat pada siswa atau student center, apakah Ibu memanfaatkan strategi khusus dalam pengelolaan kelas yang dapat mengunggah minat dan juga motivasi siswa? Ya, di kelas itu saya dan anak-anak itu membuat keyakinan kelas. Begitu. Jadi nanti anak-anak dan kita nanti sepakat membuat keyakinan kelas yang nanti kita sepakati bersama dan harus kita terapkan bersama. Oke. Eh, contoh kesepakatannya itu seperti apa, Ibu? Oh, keyakinan kelas belum tahu ya. Sorry. Keyakinan kelas tuh misalkan nih, kalau bukan tata tertib ya, jadinya itu ada kata-kata positif gitu. Jadi misalkan kalau di kelas itu, hmm, aku tertib di kelas gitu. Aku datang tepat waktu. Aku sayang teman. Aku membuang sampah pada tempatnya. Aku senang belajar bersama guru begitu. Kayak gitu contoh keyakinan kelas itu. Jadi timbul dari dirinya anak-anak sendiri gitu. Yang nantinya pasti disepakati bersama. Nggih. Oke, terima kasih, Bu. Lanjut ke pertanyaan Nggih. selanjutnya. Bagaimana Ibu mengintegrasikan elemen-elemen pembelajaran yang berpusat pada siswa dalam aturan atau prosedur kelas? Mungkin kayak aku terus pesan teman gitu. Oh iya, ini pembelajaran berpusat pada siswa Anda gitu. Bisa. Dalam keyakinan kelas itu nanti anak-anak itu nantinya kan pasti itu Mbak, apa namanya? Menerapkan ya keyakinan kelas itu ya antara guru dan kelasnya. Nah, nantinya jadinya anak-anak itu nanti disiplin pada saat pembelajaran begitu. Masuk tak? Apa nggak masuk? Jadi kayak keyakinan kelas selalu diucap lagi, maksudnya Ya, bareng-bareng. saling mengingatkan lah gitu. Bisa jadi nanti gurunya diingatkan sama siswanya. Kayak gitu. Nggih. Oke, Nggih? lanjut, apakah siswa dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau penentuan norma-norma di kelas? Ya, karena kita bekerja sama dalam membuat keyakinan kelas gitu. Jadi membuat disiplin positif gitu ke anak-anak dan ke guru. Jadi nanti berkeyakinan kelas seperti tadi contohnya aku datang tepat waktu. Jadinya itu tidak ada kata-kata terlambat. Aku tidak datang terlambat gitu diubah jadinya kata-katanya aku datang tepat waktu begitu. Oke, masuk jawabannya? Nah, berarti keyakinan kelas tadi cukup berperan penting, Bu, ya? Ya, berperan penting. Karena itu kan hasil kesepakatan dari guru dan anak-anak gitu. Jadi bukan guru yang bikin, gurunya hanya sebatas fasilitator aja gitu. Nanti yang menumbuhkan keyakinan anak-anak untuk membuat keyakinan kelas gitu. Oke. Lanjut untuk pertanyaan terakhir di classroom management, yaitu bagaimana Ibu menjaga keseimbangan antara otoritas guru dan memberikan kebebasan kepada siswa dalam pengelolaan kelas. Ya, ini gurunya itu hanya sebagai fasilitator ya. Kalau misalkan dirasa anak-anak itu kan kadang itu kan anak-anak itu kan kadang nggak paham ya. Jadi nanti gurunya itu mengarahkan, memberikan contoh sehingga nanti timbullah keyakinan kelas yang disiplin positif itu tadi, Mbak. Jadi contohnya kayak gimana ya? Itu Bu nggak pipis sembarangan, misalkan begitu. Jadi nanti kata-katanya nanti dirubah gitu. Gurunya hanya mengarahkan gitu supaya nanti berarti pipisnya di mana? Pipis di kloset atau kencing di kloset. Meskipun di kamar mandi juga seperti itu. Kan ada apa ya? Ada aturannya tersendiri gitu kan. Jadi sebelum pipis itu kan disiram dulu nih. Nah, baru pipis, baru disiram lagi supaya nanti kan tidak menimbulkan bau yang pesing gitu. Jadi itu tadi anak-anak berkeyakinan kelas ya membuat keyakinan kelas antara guru dan siswa kayak gitu. Masuk?
Terima Nggih. kasih. Lanjut ke Ases- selanjutnya yaitu assessment atau penilaian. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara Ibu menilai siswa? Tadi kalau tidak salah cenderung pakai checklist ya. Iya, cenderung pakai checklist karena nanti memudahkan kita gitu karena waktu kita kan sebentar gitu ya. Jadi checklist itu nanti isinya itu muncul dan belum sudah muncul dan belum muncul karena di kurikulum Merdeka itu yang dinilai seperti itu, bukan bintang 1, bintang 2, bintang 3 atau bintang 4 atau yang baru-baru ini belum muncul, belum berkembang, mulai berkembang sama berkembang sesuai harapan dan berkembang sangat baik. Sekarang itu cuma 2 yang dinilai, muncul dan belum muncul gitu. Sudah muncul dan belum muncul gitu. Kayak gitu. Oke, kalau menurut Ibu sendiri nih, kenapa penilaian checklist itu efektif untuk diterapkan untuk anak-anak? Untuk Iya, pertanyaan ini. efektif diterapkan karena memang mengingat waktunya cuma sebentar, hanya 30 menit gitu kan. Terus mudah juga untuk digunakan. Kayak gitu, Bu. Mbak, sorry. Lanjut Lanjut. untuk pertanyaan Iya. selanjutnya. Dalam menilai siswa, apakah Ibu menggunakan metode atau instrumen yang mendukung keterlibatan aktif siswa dalam proses penilaian? Iya, menggunakan rating scale atau checklist itu tadi, Sampon. Oke, jadi kalau pakai checklist kan siswanya berperan penting untuk penilaian gitu Bu ya. Ya, mm-mm. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana Ibu memastikan bahwa penilaian mencakup berbagai aspek kemampuan siswa, termasuk aspek berpusat pada siswa seperti kreativitas dan pemecahan masalah? Iya. Ini gurunya nanti memfasilitasi siswa. Jadinya nanti memfasilitasi siswa dalam sudah tulisan kemudian dalam pembelajaran pemecahan masalah. Ini nanti dilihat di akhir pembelajaran pada hari itu, Mbak. Heeh. Jadi nanti kalau sudah dilihat di akhir pembelajaran itu anak-anak kan refleksi ya. Nah, itu nanti kita tahu nih bahwa anak-anak ini sudah kemampuannya sudah muncul. Masuk tak jawabanku. Kalau gak masuk WA wae. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah terdapat mekanisme umpan balik yang diterapkan untuk membantu siswa memahami perkembangan mereka dan merencanakan tindakan perbaikan? Ya, nantinya di akhir pembelajaran itu nanti anak-anak refleksi. Nanti anak-anak itu nanti akan memberikan masukan kegiatan selanjutnya atau kegiatan bahasa Inggris di minggu yang depan lagi. Nah, di situ nanti kan anak-anak menceritakan gitu kan, menceritakan aku tadi sudah bisa gini gini gini. Nah, nanti yang belum, dan nanti juga menceritakan aku bisanya cuma gini, Bu, gitu. Nanti anak-anak tahu, oh ternyata aku belum bisa. Oh, ternyata temanku sudah bisa. Jadi terbuka nanti anak-anak. Masuk, Mbak. Tapi dari gurunya sendiri ada feedback untuk anak-anak yang belum bisa atau Iya. apa? Dikasih pertanyaan dulu kan? Oh iya. Iya. Oh iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 6, bagaimana Ibu mempertimbangkan perbedaan individual siswa dalam proses penilaian, terutama yang berkaitan dengan gaya belajar mereka? Nah, ini nanti ketika apa namanya nilai itu kan kita pakai rating scale ya. Nah, ternyata anak-anak ini nanti ada temuan baru. Misalkan anak-anak itu tidak sesuai dengan apa yang kita nilai. Misalkan hari ini adalah kita menilai anak-anak dapat menyebutkan angka 1 sampai 10 dalam bahasa Inggris, begitu ya. Nah, ternyata anak-anak itu di waktu pembelajaran bisa menyebutkan angka 11 sampai 15 dalam bahasa Inggris. Ini nanti kita selipkan
yaitu menggunakan penilaian catatan anekdot gitu. Jadi sebenarnya catatan anekdot itu digunakan guru kalau misalkan eh, anak-anak ini muncul tujuan pembelajaran yang lain atau muncul capaian pembelajaran yang lain yang tidak kita nilai pada hari ini, begitu. Oh, oke. Jadi catatan anekdotnya digunakan untuk menambah informasi di penilaian checklist tersebut, nggih? Iya, kayak Oke. gitu. Terima kasih. Lanjut ke Iya. pertanyaan selanjutnya. Apakah penilaian dilakukan secara formatif, sumatif, atau keduanya? Dan bagaimana pemilihan pendekatan ini mempengaruhi efektivitas penilaian? Mm-mm. Kalau penilaian formatifnya itu kan sehari-hari, Mbak. Kalau sehari-hari itu biasanya saya itu rutinitas ya. Jadi kalau sudah berdoa itu bahasa Inggrisnya itu cuman anak-anak itu mengucapkan kayak warna, kayak angka, anggota tubuh, anggota keluarga, kayak gitu. Nanti. Jadi nanti bisa disisipkan guru di catatan tersendiri nanti. Karena kan hari itu kan kita sudah eh, penilaiannya kan sudah ditentukan ya pada hari itu ya. Nanti kita bisa selipkan di catatan anekdot di yang lainnya begitu di catatan sendirilah maksudnya kayak gitu, jadi nanti membantu guru untuk tahu apa namanya bahwa anak ini tuh sudah mampu apa enggak gitu. Oh, oke. Lalu untuk penilaian sumatifnya, apakah digunakan juga atau? Penilaian seperti itu ya Mbak ya, kan kayak penilaian akhir tuh ya. Heeh, gitu ya. Nah itu biasanya itu untuk rapot karena kita kan ada rapot ekstra ya gitu, Oh, jadi untuk memantapkan lagi itu ada rapot ekstra, ada bahasa Inggris, ada futsal gitu kan dan lain-lain, itu nanti digunakan untuk memantapkan penilaian yang sudah dilakukan sehari-hari itu. Biasanya anak-anak itu kayak dibadai gitu loh Mbak, badai gitu oke. apa gitu, iya masuk Ya, penilaian ya. masuk, Iya. Mas. Hmm. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Ibu menjaga keadilan dan objektivitas dalam menilai siswa, khususnya dalam konteks pembelajaran yang berpusat pada siswa? Iya, ini kan pastinya nanti sesuai dengan instrumen ya. Nah, seharusnya instrumen itu harus ada rubriknya. Jadi rubriknya itu kalau dulu itu kan 4 ya, sekarang tuh cuma 2. Jadi kalau misalkan sudah muncul ya sudah muncul gitu, meskipun apa namanya belum muncul ya sudah belum muncul. Sekarang itu kalau sudah muncul itu sudah di checklist sudah muncul. Kalau belum muncul tidak di checklist. Nggak tahu aturannya itu seperti itu. Kalau yang saya pahami gitu. Jadi memang kalau sudah sesuai dengan rubriknya ya sudah kita nanti adil dan objek dalam menilai siswa. Harus ada rubriknya Iya, jadi gitu. penilaiannya objektif sesuai dengan rubrik yang tersedia gitu, Bu. Ya. Ya, heeh. Oke. Oke, untuk pertanyaan terakhir di topik asesmen, apakah siswa terlibat dalam refleksi atau evaluasi diri terkait penilaian mereka? Iya, nantinya di akhir materi bahasa Inggris itu nanti pembelajaran bahasa Inggris nanti anak-anak menceritakan pengalamannya pada saat itu. Gitu. Apakah aku sudah bisa, apakah aku senang, apakah aku antusias, itu nanti anak-anak menceritakan. Jadi nanti anak-anak tahu, oh aku ternyata aku belum bisa, temanku sudah bisa, begitu. Nah nanti gurunya nanti menguatkan, bagi yang belum bisa bagaimana caranya, kayak gitu. Menguatkan motivasinya anak-anak gitu, kayak gitu. Masuk Mbak? Masuk, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya Oke, akan sama-sama. disampaikan oleh Elza. Silahkan. Oke, terima Oke, kasih. terima kasih Halma. Jadi pertanyaan selanjutnya mengenai TIPEK, yaitu pendekatan pembelajaran dengan pengintegrasian perkembangan teknologi dan pedagogik untuk mengembangkan konten-konten dalam dunia pendidikan. Nah, Mm-mm. untuk pertanyaan pertama, apakah saat ini Ibu menggunakan alat atau sumber daya teknologi di kelas taman kanak-kanak Ibu? Iya, pakai, cuman sebatas HP, laptop, Nah, proyektor, begitu. Nah, baik. Jadi pengintegrasian teknologi itu apakah efektif di digunakan dalam mengajar materi? Oh iya, sangat efektif karena nanti itunya apa kan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, gitu.
Jadinya nanti karena sesuai dengan perkembangan zaman, anak sekarang itu anak gen apa sekarang? Gen milenial atau gen apa? Nah, itu nanti difasilitasi guru. Ya, aku nggak ngerti lah, aku gen apa, aku gen lama Ya, ya. gitu. Oke, baik pertanyaan Nomor kedua dua. sekarang. Apa strategi pedagogis yang Ibu temukan paling berhasil ketika menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Nah, ini biasanya anak-anak itu sukanya itu mendengarkan lagu-lagu. Ya, terus habis mendengarkan lagu-lagu nanti anak memperagakan langsung. Wis bapak nanti tingkai ake, pokoknya sesuai dengan video yang kita mainkan gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana pengetahuan Ibu tentang konten untuk mendukung integrasi teknologi dalam materi pelajaran tertentu? Apakah Ibu mempunyai pengetahuan cukup untuk mengoperasikan beberapa Oh, teknologi yang bisa aku mengoperasikan ya. Masang proyektor itu juga bisa, tapi kadang aku menek-menek itu. Iya, soalnya kan harus butuh waktu gitu, harus dipersiapkan. Minggu ini aku harus pakai proyektor, jadi sudah disiapkan dari pagi-pagi gitu. baik? Oke, Oke. terima kasih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana Ibu menjaga keseimbangan antara pengetahuan teknologi, pedagogi, dan konten ketika merancang pengalaman pembelajaran? Iya, kadang-kadang dia gawe, kadang-kadang dia gak gawe, ngono. Jadinya ya disesuaikan dengan materi ajaran yang kita sampaikan ke anak-anak. Begitu. Apakah lebih efektifnya itu pakai proyektor, apakah lebih efektif itu pakai kartu kata, apakah lebih efektif pakai demonstrasi kayak gitu. Jadi tergantung apa ya dari materi ajar yang Dari kegiatan yang akan dilakukan. ya gitu. hari itu. Oke. Untuk pertanyaan nomor 5, apakah ada perbedaan dalam pendekatan untuk pengintegrasian teknologi ini, Ibu, tergantung pada subjek atau topik pembelajaran? Ya, beda. Seperti tadi yang saya katakan disesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan. Seberapa efektifnya? Apakah dia efektif pakai video gitu ya, kayak seperti mengenalkan lari itu apa? Run, lompat jam gitu kan. Nah, gitu. Jadi disesuaikan dengan materinya gitu. Baik, untuk yang selanjutnya, bagaimana Ibu merefleksikan pengalaman Ibu dalam mengintegrasikan teknologi di pembelajaran? Apa yang telah Ibu pelajari dari pengalaman tersebut? Nah, refleksi ya, Iya. mengaca pada diri sendiri ya. Dicatat dulu nih, apa namanya? Jadi, begini. Bener gak apa? Iya, dicatat dulu nih kekurangan saya nih kayak gimana nih. Nah, setelah itu nanti diperbaiki lagi kayak gitu. Misalkan eh ya itu tadi. Oke, jadi misal kalau pengintegrasian teknologi, lalu siswa mungkin minatnya atau partisipasinya kurang, itu bisa jadi catatan juga Oh ya. iya, betul betul betul. Betul 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 betul. Itu yang saya maksud. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa tantangan utama yang Ibu hadapi ketika mencoba mengintegrasikan teknologi dan bagaimana Ibu mengatasinya? Oke, tantangan yang dihadapi itu tentunya keterbatasan waktu ya. Keterbatasan waktu. Nah, biasanya soalnya kalau eh, bahasa Inggris itu anak-anak pulangnya molor. Loh, pasti biasanya gitu. Dan yang paling molor itu biasanya bukan TKB, TKA yang pulangnya molor. Aku sih santai-santai aja gitu ya. Karena memang keterbatasan waktu begitu. Untuk misalkan kita pakai proyektor, kita kan harus pasang-pasang gitu kan. Nah, pasang-pasang gini terus karena kan ya di luar begitu ya, harus pakai alas atau apa itu jenisnya tikar gitu ya. Jadinya harus cara mengatasinya bagaimana? Harus lebih pagi untuk memasang itu tadi, menyiapkan proyektor dan lain-lainnya gitu. Kabelnya kan juga harus panjang juga kan. Nah, harus bagaimana supaya nanti aman untuk anak-anak gitu. Jadi memang harus dipersiapkan betul mulai dari awal gitu.
Oke, baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, bagaimana Ibu berkolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk meningkatkan pendekatan TIPEK atau teknologi itu dalam sekolah atau tim pengajaran Ibu? Oke. Karena di setiap akhir minggu di hari Sabtu itu kita itu ada diskusi di komunitas belajar inter di sekolah gitu. Di situ nanti apa namanya kita itu saling sharing. Jadi nanti apa ya kayak refleksi lah kita mengajarnya dalam seminggu ini yang kurang apa, yang baik apa. Nah di situ nanti kita bisa diskusi nih kalau misalkan eh, suka anak-anak dengan proyektor gitu. Nanti kita sarankan apa namanya ke kelas-kelas yang lain juga gitu, pakai gitu lagi. Jadinya nanti nggak satu guru yang bisa mengoperasionalkan apa namanya laptop dan proyektor gitu kan. Jadi nanti bisa semua guru nanti bisa mengoperasionalkannya. Biasanya guru-guru itu pakainya HP atau laptop. Di HP itu kan cuman layarnya kan kecil gitu kan. Jadi nanti kan anak terbatas. Kecuali muridnya 5 nggak apa-apa. Ya kan. Nah, muridnya banyak 10 itu kan harus menggunakan layar yang besar gitu, monitor yang besar gitu. Jadi nanti ada diskusi di komunitas belajar di sekolah. Namanya itu di kita sudah terdaftar di PMM, namanya Kombin, Komunitas Belajar Inovatif gitu. Baik, Mm-mm. untuk yang selanjutnya, Ya, bagaimana integrasi TIPEK atau teknologi ini mempengaruhi keterlibatan siswa dalam pembelajaran? iya. Nanti hasilnya anak-anak itu nanti lebih aktif, lebih senang, lebih interaktif, lebih apa ya nggak mudah bosan gitu ya. Karena memang kan mungkin terbiasa di rumah kan pakai HP yo, dengan HP terus. Jadinya nanti anak-anak itu nanti lebih aktif gitu. Baik. Nah, jadi yang selanjutnya, bagaimana Ibu mengevaluasi keberhasilan atau efektivitas implementasi TIPEK dalam pembelajaran Ibu? Untuk mengevaluasi keberhasilan itu di akhir pembelajaran nanti anak-anak akan itu tadi refleksi senang atau tidak gitu. Nanti di situ kan guru nanti bisa mengetahui kemampuan siswa. Iya, Iya, kayak gitu ya. iya. Iya. Baik. Nah, untuk yang selanjutnya, Iya. apakah Ibu telah mengikuti pelatihan atau program pengembangan profesional khusus untuk meningkatkan keterampilan TIPEK atau pengintegrasian teknologi Ibu? Oh iya, heeh. Karena alhamdulillah setiap tahun itu saya mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Biasanya disingkat PKB gitu ya. Nah, di situ saya pernah Canva ya. Saya pernah POE gitu ya. Saya juga pernah yang apa namanya? Saya lupa. Itu yang apa namanya wajah yang bisa ngomong, itu bisa. Nah, di Canva itu tadi itu kan bisa kan anak apa namanya untuk meningkatkan atau pernah saya lupa. Jadi apa namanya itu loh, ndak kamu nggak tahu ya, yang dinding itu loh. Jadi nanti kita bikin dulu apa namanya kontennya apa materinya apa nanti anak-anak nanti bisa nanti di ya kok nah tapi bukan proyektor di TKI tembok jadi nanti anak-anak iya gitu jadinya kan anak-anak kan lebih senang gitu loh nggak melulu pakai buku nggak melulu pakai apa gitu Jadi tubuhnya juga gerak, buka iya buat nempel-nempel. iya Oke, baik. kelemahannya itu cuman kita harus menyediakan apa ya membuat itunya dulu kayak Konten. template-nya dulu gitu Oh loh ya, gitu. baik. Terima kasih. Nah, Iya. pertanyaan terakhir untuk konten TIPEK, bagaimana Ibu berencana untuk terus mengembangkan dan menerapkan TIPEK atau pengintegrasian teknologi ini dalam mengajar di masa depan? Nah, iya ini. Intinya memotivasi diri sendiri ya, diri saya sendiri itu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan gitu kan. Sekarang kan di PMM kan pelatihan banyak ya. Di apa itu? Merdeka Mengajar itu Oh, kan banyak. Nah, itu nanti saya bisa mengikuti itu supaya nantinya nanti mengajar di masa depan nanti lebih baik, malah lebih baik kayak gitu. nah, baik. Terima kasih. Sekarang kita beralih di konten professional development. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Ibu meningkatkan kompetensi mengajar atau meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pembelajaran bahasa Inggris? Jika iya, bagaimana Ibu melakukannya dan mengapa?
Jika tidak, juga mengapa? Iya. Kalau mengikuti pelatihan sih iya ya, setiap tahun ya. Kadang kan ya mengikuti di PMM ya. Nah, tapi untuk bahasa Inggris ini yang saya enggak pernah gitu ya. Bahkan itu mungkin saya lemah ya, mungkin ya di bahasa Inggris ya. Jadi saya itu kalau misalkan Canva aja, kalau misalkan pakai bahasa Inggris tak ganti itu. Karena apa? Bukan perkara apa? Karena itu sebenarnya saya bisa tapi cuma lama gitu loh, kok aku leren iki artinya apa yo, jadi tak raba-raba gitu. Jadi di Google gitu juga gitu, tak ganti bahasa Indonesia. Salah ya, harusnya kan aku meningkatkan kompetensiku harus itu yo. Nah kan ini kan ada mau lomba kan, ada lomba itu laptop sekolah itu pakai bahasa Inggris kanvanya. Nah, bukan akunku sih, akun kepala sekolah. Akhirnya saya enggak mau, Bu, tolong ini bahasa Inggris, Bu. Ini memperlambat saya dalam dalam mengajarkan ngono lho. Dadi ini wis bahasa Indonesia sementara. Ya nanti saya introspeksi diri lah, harus lebih meningkatkan lagi ya bahasa Inggrisnya. Baik, terima kasih. Jadi Heeh. belum familiar Iya, sama bahasa. sebenarnya bisa gitu, tapi nanti aku iki lama ndak, iki waktuku iki terbatas. Baik, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Ya. Bagaimana Ibu mengidentifikasi area-area pengembangan diri yang dapat meningkatkan pengajarannya dalam konteks pembelajaran Nah, bahasa iya ini. Tadi sekarang tak introspeksi diriku sendiri bahwa aku ini lek satu kata gitu bisa. Nah ini kalau ini jujur nih ya, kalau aku nggak tahu cara bacanya, aku Google ya, langsung Google Translate. Nah, ini cara bacanya bakal anak-anak tak suruh dengerin semua. Nah, kemarin tuh iku loh sendak piyama, Oh ya, pajamas. Nah, itu kan dari Google Translate daripada nanti aku salah, tak stelo. Terus topi, head, tiga kata. Topi, kaos kaki, sama itu piyama. Nah, jadinya sebentar ya nak ya, piyama. Aku jujur, sebentar ya nak ya. Bu Ima ini tidak tahu loh, piyama ini bahasa Inggrisnya apa. Tak stelo, tak buka no Google Translate. Daripada aku salah kan, nah gitu. Jadi kayak gitu. Baik, untuk yang selanjutnya, apakah Ibu terlibat dalam program pelatihan atau workshop yang fokus pada pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa? Iya, ikut tadi PKB sama di PMM gitu. Di PMM ini saya masih harus sertifikat saya ada yang salah. Maksudnya itu aksi nyata saya ada yang salah. Jadi harus ada perbaikan supaya nanti saya dapat sertifikat kayak gitu. Untuk yang selanjutnya, bagaimana Ibu mengintegrasikan hasil dari kegiatan pengembangan diri ini ke dalam praktik mengajar sehari-hari? Iya, tentu. Nantinya kan apa namanya dari pelatihan-pelatihan nanti yang saya ikuti nantinya kan itu nanti kan apa namanya itu kan sebenarnya kembalinya kan ke peserta didik ya. Nah, jadi nanti dalam pelatihan-pelatihan itu nanti saya nanti bisa tahu, oh kurikulum itu harus berubah ya. Kan sekarang kan kurikulumnya kan harus berubah. Nah, terus oh ada apa namanya praktek mengajar yang bagus itu seperti ini gitu. Jadi seperti itu nanti diterapkan lagi ke anak. Baik, untuk yang selanjutnya, apakah terdapat keterlibatan dalam komunitas guru atau forum diskusi untuk berbagi pengalaman dan strategi pembelajaran bahasa Inggris yang efektif? Nah, iya. Ini kebetulan saya itu jadi penggerak di komunitas belajar di Gugus 1. Jadi penggeraknya ya. Nah, untuk apa namanya pembelajaran bahasa Inggris ini belum belum pernah gitu. Hanya kalau di komunitas belajar guru itu terdiri dari 7 sekolah ya, 7 sekolah ya. Nah, di situ itu hanya berfokus pada cara mengajar dengan baik, terus berbagi praktek baik. Misalkan aku pernah mengajar bikin roti bakar, bikin apa nanti di apa namanya ditularkan ke yang lain gitu ya. Sama-sama berbagi ilmu. Nah, yang bahasa Inggris ini belum. Jadi nanti jadi koreksi supaya nanti bisa di apa ya? Supaya nanti bisa di komunitas guru itu bisa dibahas gitu loh. Kayak gitu, heeh. Jadi cuma strategi mengajar secara umum Iya, aja. secara umum aja. Untuk bahasa Inggrisnya masih belum. Iya. Baik. Yang selanjutnya,
dalam pengembangan profesional, apakah Ibu melibatkan diri dalam riset atau literatur terbaru tentang metode pengajaran dan strategi pengelolaan kelas? Enggak, saya bilang nggak pernah. Iya, belum pernah ya, Belum jangan pernah. nggak pernah. Iya, Iya. belum pernah. Jadi, Mungkin kalau ada kesempatan lain ya. iya, jadi hanya pelatihan workshop Yo, yang aja. pelatihan-pelatihan gitu. Heeh. Baik, untuk yang terakhir di professional development, bagaimana Ibu mengevaluasi dampak dari kegiatan pengembangan profesional terhadap kemajuan pribadi dan kinerja mengajar? Mm-mm. Ini nanti saya banyak mengikuti pelatihan ya, karena mungkin itu selama saya mengajar itu ada sesuatu yang terlupakan gitu ya, karena manusia biasa ya. Jadi nanti ketika kita mengikuti pelatihan-pelatihan itu nanti ada refresh baru. Oh iya saya aku ngini rek gak oleh ngono ya. Oh aku tidak boleh menggunakan kata-kata negatif gitu ya. Jadi diganti semua dengan positif. Jadi nanti merefresh nanti, nah itu tadi nanti jadinya nanti meningkatkan kompetensi saya gitu sebagai guru gitu. Baik, terima Nggih, kasih sama-sama. atas jawabannya, Nggih. Mbak Rima. Nah, ini ada pertanyaan terakhir di seputar problems in teaching young learners. Untuk pertanyaan yang pertama, Ya. apakah Ibu mengalami kesulitan dalam mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak? Jika ya, mohon dijelaskan bagaimana kesulitannya dan bagaimana kalau tidak. Ya. Sulitnya itu biasanya ada iyanya, ada tidaknya biasanya gitu ya. Iyanya itu biasanya anak-anak yang mengalami eh, itu tadi speech delay tadi ya. Kan ngomongnya kan nggak jelas gitu ya. Nah, dan kadang tuh saya juga nggak bisa ngomong bahasa Inggrisnya. Untuk mengatasinya itu saya biasanya pakai Google Translate itu tadi kan bisa di apa suaranya kan bisa disuarakan gitu kan supaya nanti anak-anak bisa pengucapannya benar. Tadi saya melalui HP itu tadi. Untuk yang di speech delay itu tadi anak-anak kan ngomongnya mohon maaf belum jelas ya. Tetap aja kita harus ngomong jelas atau ngomong yang jelas enggak boleh ngomong jadinya nanti supaya nanti anak-anak tetap bisa itu meskipun dia ngomong nggak jelas tetap Masih ngikutin. ngomong yang jelas gitu. Baik, untuk pertanyaan nomor 3 mungkin bisa disampaikan oleh Afna. Iya monggo. Silahkan. Ya, baik Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, hubungan yang positif dan pembelajaran bahasa Inggris. Oke, untuk membangun hubungan yang positif antara guru dan anak itu ya, itu biasanya itu saya sering mengajak anak-anak diskusi ya, sering mengajak anak-anak menyanyi, sering apa ya, ngasih anak-anak itu kadang ngasih masukan gitu ya. Pokoknya bukan yang saya berbangga hati loh, enggak ya Nda ya. Jadinya itu saya itu lebih seneng ngomong-ngomong gitu loh nah, anak-anak itu meskipun itu bukan maksudnya bukan murid kelasku bukan gitu ya kayak tadi anak yang space delay itu karena apa namanya itu kan anak playgroup nah kan nah itu ya itu tadi saya yang sering ajak komunikasi dan akhirnya itu sing apa namanya sing diomong nona omah iku namaku Bumima 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 bukan Ima le panggil Bumima terus nama jenengku iya Bu di rumah itu ngomongnya Bu Mima terus gitu ya. Bukannya tidak, bukan aku sombong tidak, karena ya aku mau loh Mbak, aku komunikasi terus, tak ajak ngomong, marah tak ajak tak ngomong cerita, tak ajak tak ngomong nyanyi, wis ngono-ngono iku lah. Ya wis kudu kan ngomong ya di guru TK iku ya. Baik. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ada tantangan khusus yang muncul dalam menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan menarik bagi anak-anak? Iya, tantangannya itu belum lagi. Oke, tantangannya itu untuk anak-anak yang ABK. Kalau di kelas TKB itu ini masih di asesmen ya sama UPT itu ABK Sidoarjo ya, nggak tahu ini apa. Ada dua siswa itu yang itu Mbak, apa namanya menengahi, yo. Ada satu siswa itu dia itu tidak itu perintah itu lain di omai lo ngerti, yang di sekolah nggak ngerti. Itu tak usulkan di UPT ABK belum ada diagnosanya apa gitu. Jadi tantangannya ada anak ABK itu tadi. Baik. Nah, lanjut.
Ya, pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Halma. Halma, silakan. Nggih, silakan Mbak Halma. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu mengatasi potensi perbedaan tingkat konsentrasi dan perhatian anak-anak di kelas? Oke, ini biasanya saya itu Mbak, strateginya pakai ice breaking gitu ya. Kayak gitu. Jadi nanti lebih meningkatkan konsentrasi anak-anak lagi, diingatkan lagi dengan ice breaking. Kayak gitu. Oke, lanjut. Dalam menghadapi kesulitan, apakah Ibu mencari dukungan atau berkolaborasi dengan rekan guru untuk mencari solusi? Iya, iya. Saya diskusi sama guru-guru yang lain. Maksudnya ada masukan ada solusi gitu. Jadi harus ada diskusi-diskusi itu untuk sama guru, nggih. Oke, lanjut untuk pertanyaan terakhir, bagaimana Ibu mengukur keberhasilan dalam mengatasi kesulitan yang muncul selama mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak? Iya, saya menggunakan instrumen asesmen yang sudah dirancang itu tadi, gitu. Masuk tak? Jadi ya mengikuti instrumen yang sudah Iya. tersedia. Baik. Apakah ditambahkan catatan-catatan lagi mungkin di luar, misal tidak ada di instrumennya? Iya, tak tambahin Oh, gitu. Mm-mm. baik. Iya. Cukup, Halwa? Cukup Cukup, terima atau kasih. ya, sama-sama. Mohon maaf ya kalau ada Iya, salah-salah kata. terima kasih Ibu Ilma atas Oh iya, mohon maaf ya kalau kontribusinya. tadi ada keceplosan bahasa Jawanya. Gak apa-apa Gak Ibu. apa-apa.